Imam Sudiai. Sedikit Bapak Yusuf putra dari Bapak Mayor Jenderal Imam Sudiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selain Pak Yusuf, Berarti coba berdiri. Itu ya, Bremlos. yang nanti itu nomor 7. Jadi yang bareng di Cirebon. Alhamdulillah nih. Mas Mansur ini saya baru kenal itu dalam akhir-akhir tahun 19. Datang ke rumah menyampaikan keinginannya untuk menulis sejarah dan biografi. Ternyata orang-orang milenial itu pakaian seenaknya ya. Tapi ternyata karyanya cukup besar, luar biasa. Orang tua kita itu tanpa pamrih, Bang Lucu ngambil radio, mimpi apa kamu semua? Jika bakal TNI, peta, karena sayap militer ya. Kalau saya itu menurut juga, kenapa pahlawan nasional kalah? Pahlawan nasional itu Nyadin apa segala macam, nggak mau berontak-berontak. Pak Dirman kan dia juga itu apa kenil. Tapi peta ini, wah, Bang Luncing namanya terakhir sudah mati ya Pak. Bung Tomo cuma pernah mau di RRI ke depan. Ini ada semuanya perjalanannya semua. Peristiwa Lengkong aja tuh sebentar, habis itu langsung ke Bogor. Buat Bapak. Yang bikin Pak Purbo. Pak Purbo Semondo itu dulu Danjen AKB tahun 73 yang teken ijazah SBY, Pak Musa, Pak Prabowo tahun 73 dia. Ya, ini buku. Saya buat banyak, ini buku diterima sama SP Batu tadi ada bukunya buat Bapak supaya Bapak bisa minta fotonya Bapak. Bisa Kita Bremlos Bapak Mansur. Terima kasih. Satu kehormatan bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya luar biasa kehormatan bertemu dengan para senior, para putra-putra orang-orang yang saya banggakan hari ini. Ada Pak Tinton, ada juga keluarga besar Mayor Jenderal Imam Sudiai, dan orang-orang yang saya banggakan hari ini dari baik yang aktif, perwira-perwira yang aktif, Mayor Purwati yang banyak bantu saya juga, dari senior-senior bapak-bapak veteran luar biasa untuk negeri ini, dan kita memandangkan salam kemerdekaan kita, karena ini salam beberapa waktu yang lalu orang kalau membayangkan merdeka itu salamnya itu pasti PDI Perjuangan Bapak. Jadi kalau ketemu Pak Camat, ketemu Bupati kadang-kadang tak tahu juga. Sehingga saya jelaskan, perlu diketahui salam merdeka adalah salam yang ditetapkan sebagai salam nasional oleh Bung Karno tanggal 1 September 1945. Kenapa? Karena saat itu kita itu harus bersemangat. Kalau ketemu Belanda, kalau ketemu sekutu harus merdeka, merdeka. Sekutu nyata seperti itu. Jadi sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat merdeka, 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 merdeka. Saya membayangkan suasana revolusi di mana hari ini. Beliau ada di antara di sini yang baris bersama. Mayor Jenderal Imam Sudiai kita mulai lahir tahun 1902, tanggalnya insya Allah 25 September. Beliau lebih paham, nanti saya dikoreksi kalau keliru, di Desa Poh Jentrek, Kabupaten Pasuruan. Dan setelah umur 5 tahun ke atas, beliau ikut orang tuanya, Raden Niti Astro,
anak Pak Jenderal Imam Sujai ini memang masih keturunan darah ibu ya. Kalau dulu itu kenal para pejabat di Hindia Belanda, Raden Inti Astro itu, jadi kakeknya Pak Yus, kakeknya ibu-ibu yang di sana, itu adalah pejabat di Ajun Penghulu Kabupaten Lumajang saat itu. Dari tahunnya kira-kira 1907 sampai 1910-an lah. Nah, sekilas saja. Dan beliau kemudian meneruskan di BAS, Burger Ambang School, jadi semacam SMP keterampilan, kerajinan dan sebagainya yang bersifat kerajinan. Dan kemudian beliau sempat bekerja di dunia pelayaran Belanda ya saat itu, dimungkinkan Surabaya karena tempatnya pelayaran ya, barangkali Surabaya. Tapi selama 6 bulan cuma beliau bertahan 6 bulan. Dan apa yang terjadi? Waktu itu beliau masih menyandang gelar gagah Raden Imam Sujai, muda saat itu. Beliau ketika ada beberapa hal yang tidak cocok, beliau dibilang sama pimpinannya orang Belanda, Inlander. Nah, ini yang kemudian menjadikan cerita hidup Raden Imam Sujai muda berubah 180%. Kenapa? Imam Sujai muda yang sudah dari tahun 1916 memang ayahnya sudah bergaul dengan tokoh-tokoh syarikat Islam, tidak terima. Hari ini seperti itu. Kebetulan juga ada Pak Dewi. Beliau dari Yayasan Rumah Bendera sangat berjuta. Nah, beliau tidak terima dan beliau mengatakan kepada Belandanya, kalau tidak salah katanya Pak Imam Hidayat, you been head apa ya? Kamu gila ke Belandanya. Dan semenjak saat itu Raden Imam Sujai menyatakan tidak mau lagi bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dan menyatakan berhenti dari apapun bekerja terhadap Belanda, dan juga menyatakan meletakkan gelar Radennya menjadi Imam Sujai. Ini adalah gunung kelas, saudara-saudara. Kalau saya jadi beliau mungkin saya tidak berani. Betul enggak? Kalau hari ini saya menjadi beliau, Raden itu sudah jelas pangkat ya. Beliau menyatakan saya tidak mau, karena ini adalah harga diri bangsa, harga diri seorang putra. Waktu itu belum ada Indonesia, tapi putra daripada masyarakat pribumi saat itu. Jadi ini nilai-nilai kebangsaan yang sudah ditanamkan dalam syariat Islam saat itu sudah mulai dikembangkan oleh Imam Sujai muda yang nantinya tidak mau disebut Raden Imam Sujai, tapi dikenal dengan nama Pak Jai. Suatu nama yang sederhana, yang sangat merakyat saat itu. Nah, seperti itu tahun 20, kira-kira tahun 23-24 nanti di buku ada, dan kemudian beliau mendalami pencak silat, karena saat itu orang yang mau melawan Belanda itu harus banyak belajar pencak silat. 26 sudah mulai membentuk perguruan pencak-pencak di Kabupaten Lumajang, beliau balik, dan tahun 27 beliau mendirikan sebuah perguruan bernama Pencak Organisasi. Tujuannya apa? Kalau dulu pencak itu untuk gagah-gagahan, untuk jadi preman, kalau sekarang malah dipaksa. Pak Jai tidak. Beliau mengajarkan pencak adalah untuk melawan kesewenang-wenangan pemerintah Hindia Belanda. Dan hari ini alhamdulillah pencak organisasi yang lahir dari bumi Lumajang itu sudah ada di mana-mana, sampai ada di luar negeri ya Bapak ya. Pak Jai dipanggil lagi oleh Bung Karno karena Pak Jai ini adalah kawan akrabnya Bung Karno pada zaman syarikat Islam waktu di Peneleh. Perlu diketahui Bung Karno itu masih tercatat sebagai anggota syarikat Islam sampai tahun 27. Bulan Januari tahun 27 Bung Karno masih berpidato dalam Kongres Syarikat Islam di Pekalongan. Bulan Juli baru Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Dan Imam Sujai orang yang dipercaya di Lumajang untuk memimpin Pusat Tenaga Rakyat. Dan kemudian berganti, Pusat Tenaga Rakyat sudah selesai masanya. Kemudian
ada yang namanya pembentukan peta, Yugun namanya dulu ya. Yugun peta ini dikembangkan oleh Jepang. Siapa yang mengidekan yang namanya peta pembela tangan? Tidak lain adalah tokoh-tokoh nasional yang terutama adalah Bung Karno. Jadi Bung Karno melihat dan memanfaatkan ketika Jepang takut mau diserang sekutu dari jalur Australia sehingga mendirikan bunker-bunker. Jadi saya pernah penelitian kalau di rumahnya, kalau di Malang saya tidak tahu, tapi seluruh sepanjang pantai selatan Jawa dibangun bunker-bunker Jepang karena Jepang takut sekutu akan menyerang dari Australia, Bapak. Dan Bung Karno memanfaatkan ketakutan itu, dibisikilah Jepang untuk membuat namanya Yugun atau pembela tanah air. Lewat siapa juga? Lewat Pak Gatot Mampu Praja. Jadi seperti itu. Pak Gatot ini orang kepercayaannya Bung Karno. Jadi Bung Karno terus. Bung Karno juga pernah ikut pelatihan peta untuk menyemangati. Ada juga yang mau berkarir, ada juga yang mau berjuang untuk negerinya juga. Jadi di media-media Jepang saat itu santer diberitakan, diterima gitu kan. Ini jalurnya nanti menjadi Shodancho. Paling tinggi Shodancho itu kalau sekarang itu siapa, Bapak? Anak-anak muda. Salah satunya Pak Ahmad Yani, Jenderal Soeharto. Waktu itu Shodancho di kalau tidak salah Magelang ya, ada itu daftar peta. Jadi Pak Sarwo ini muda-muda ini nanti. Pak Sunitro, Jenderal Sunitro dan sebagainya. Pahlawan revolusi rata-rata sudah ke bawah. Jadi masih muda saat ini. Nah, yang kedua adalah kategori tokoh-tokoh perwira. Jadi perwira-perwira ini dicari dan biasanya ada rekomendasi, Bapak. Siapa yang mau menjadi perwira? Kategorinya adalah tokoh masyarakat, tokoh politik, dan tokoh yang dianggap bisa menggerakkan massa ketika nanti sekutu datang. Idenya adalah perang gerilya. Salah satu tokoh yang banyak direkomendasi oleh Bung Karno adalah tokoh-tokoh Sarekat Islam. Satu Pak Aluji Kartawinata, nanti jadi Daidan Cobeta di Garut, nanti jadi Panglima Divisi di Jawa Barat. Ada juga Pak Muhammad Suryo Adikusumo, nanti menjadi Daidan Cobeta di Pasirian Lumajang. Contoh, Mas. Jadi seperti itu. Ada juga Imam Sujari. Salah satunya ya, kita tidak tahu ya, banyak ya. Dan juga kiai-kiai, ada kolonel dan belum kolonel. Jadi Kiai Iskandar Sulaiman, Badarudin. Ada Kiai Sampun dari Banten. Ini tokoh-tokoh. Ada juga Asman Singodimojo, seorang pengacara. Jadi bukan tokoh militer, tokoh politik. Peta dibentuk dengan ideologi perjuangan politik menurut kita sejarawan, Bapak. Iya. Dan yang muda adalah pasukan yang untuk penggerak dan pergempur nantinya. Jadi ada dua kategori. Jadi nantinya peta tidak tahu Pak Jai ya. Pak Jai ini kok ditempatkan di Malang, Pak? Saya tidak tahu. Ini black spot yang perlu kita gali. Dari Lumajang, apakah karena Malang Kota adalah basis militer Jepang di Jawa Timur saat itu. Batalion-batalion, makanya di sini ada kodam-kodam yang luar biasa ya. Tempat-tempatnya saya tidak tahu. Pak Jai kemudian ditempatkan di Malang Kota, kok tidak balik ke Lumajang. Moga diteliti lebih lanjut. Nah, kemudian beliau menjadi Daidan Cobeta di Malang Kota. Kalau yang Malang Selatan ada Iskandar Sulaiman Badarudin. Nah, kemudian ketika proklamasi, singkat kata proklamasi 17 Agustus 45, Bung Karno, Jepang kemudian tidak mau peta dipakai oleh Republik karena takut sama sekutu. Tanggal 19 Agustus peta dibubarkan oleh Mayor Jenderal Harada Kumakichi kalau tidak salah. Nah, kemudian Bung Karno menyambut tanggal 22. Jadi peta sudah bubar semua ini, sudah pulang ke rumah masing-masing, nggak tahu Pak Jai masih ada di Malang, nggak tahu masih menyelesaikan apa gitu, kita nggak ngerti. Bisa tanya Pak Yusuf, masih kecil kan? Jadi tanggal 22 Agustus, 4 hari setelah peta dibubarkan, Bung Karno membuat seruan untuk para bekas peta, ad hoc,
Kaibolan, Senendan untuk masuk dalam yang namanya Badan Keamanan Rakyat, saudara-saudara. Dan Pak Jai 2 hari kemudian tanggal 24 rapat di Jalan Tenis. Jalan Tenis sekarang mungkin sampai bisa bayangkan sudah, saya nggak ngerti. Tadi diajak jalan-jalan juga sedikit. Jadi di Jalan Tenis rumah mungkin bekas dari Rajo ya saat itu rapat dan membentuk BKR. Imam Sujai menjadi ketua Badan Keamanan Rakyat di Kota Malang. Tapi gak enak-enak Bapak. Jadi ketua Badan Keamanan Rakyat tugasnya bukan perang saat itu. Loh kok bisa? Kalau tugas perang berarti berbeda Bapak. Kayak TNI sekarang kan berbeda tugasnya. Kalau BKR tugasnya menolong korban perang sebenarnya. Tapi tokoh-tokoh saat itu yang mantan peta luar biasa. Tugas Imam Sujai pertama adalah melucuti senjata tentara Jepang batalion Katagiri di Kota Malang. Betul Bapak yang terkenal. Sekedar cerita perbandingan, saya boleh dikoreksi kalau salah Bapak. Di Jawa dan Sumatera saat itu terjadi perlucutan senjata itu cuma di Jakarta tempatnya revolusi tidak terjadi perlucutan senjata. Peta bubar dengan sendiri. BKR tidak berani melucuti senjata tentara Jepang. Sehingga Jenderal Urip Sumoharjo pada waktu nanti 2 bulan kemudian inspeksi senjata. Misalnya satu divisi berapa biasanya Pak Tindor? Biasanya satu divisi 15.000, 18.000 jumlah pasukannya itu. Jadi kalau di Jakarta itu jumlah pasukannya 15.000 katakan, yang punya senjata antara 300 senjata. Kenapa tidak terjadi perebutan senjata secara massal? Itu Jakarta. Divisi semua ini agak ke timur, agak banyak orang. Mungkin antara 500 sama 800. Itu divisinya Pak Aruji Kartawinata. Karena saat itu Pak Aruji masih komandannya, belum Pak Nasution. Itu agak banyak, 500 sama 800. Agak ke timur lagi agak banyak. Di sana ada Pak Dirman. Pak Dirman saat itu bukan tidak punya pangkat semua ini, masih ketua BKR itu Pak Dirman merebut senjata ya mungkin antara 3.000, 5.000 senjata di Kroya, sebuah kota yang kecil Pak. Bukan kota militer. Kroya itu di Purwokerto ya Pak Dirman. Nah seperti di Jogja seperti itu, tidak terlalu banyak, cuma agak banyak. Yang paling banyak perlucutan senjata itu adalah di Surabaya, dan terutama yang paling berhasil adalah di Malang Kota. Kenapa? Bagus. Saya minta ada di sini Bang. Ayo. Kondisi. Terima kasih banyak kepada para sesepuh yang hadir dari veteran. Kemudian beliau berkarir menjadi Dai Dancuk di Kota Malang, dan kemudian beliau menjadi ketua BKR dalam menegakkan NKRI pertama kali. Beliau berhasil melucuti senjata tentara Jepang atas seorang Bung Karno menjadi ketua BKR di Malang. Berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Beliau juga berhasil merebut Bandara Bugis yang sekarang menjadi Abdul Rahman Saleh. Dan yang terakhir, beliau banyak mengamankan kudeta 3 Juli 46, mengamankan Bung Karno dari orang-orang yang mengkudeta saat itu. Yang terakhir yang paling penting adalah beliau adalah perintis dan praktikus perang gerilya pertama kali di TKR. Dan pada saat itu perang gerilya tidak pernah dibanggakan oleh orang. Perang gerilya tidak banyak dikenal, semuanya perang linier. Pak Imam Sujai memulai perang gerilya dengan mundur dari Kota Malang, tetapi ini menuai bencana, dianggap tidak kesatria, dianggap
tidak beliau dianggap berkhianat dan sebagainya. Tetapi ternyata sejarah membuktikan ide-ide Mayor Jenderal Imam Sujai luar biasa. Kenapa? 1,5 tahun kemudian Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam agresi militer Belanda kedua juga menerapkan strategi perang gerilya seperti yang telah dilakukan Mayor Jenderal Imam Sujai dan menuai pujian di dunia internasional. Bedanya beliau menjadi penerap perang gerilya pertama kali, beliau diberhentikan, tapi Panglima Sudirman juniornya Mayor Jenderal Imam Sujai menuai pujian di mana-mana. Sejarah seharusnya mengungkap tokoh-tokoh perintis yang menegakkan NKRI. Ya, saya bertemu dengan Pak Tinton. Saya terima kasih juga, masih banyak tokoh-tokoh yang peduli kepada para pahlawannya. Ke depan kita tentu akan berkolaborasi. Ke depan beliau sebagai praktisi, kita sebagai sejarawan, dan juga kita mengawal dari segi LSM dan Badan Kebudayaan Nasional. Tentu kita akan terus bekerja sama dengan elemen apapun. Jadi bagi kita tokoh besar ini bukan hanya milik kalangan milik bangsa Indonesia. Berarti Bapak Mayor Jenderal Imam Sujai juga bisa menjadi rekor muri Pak ya, karena pencetus awal dari gerilya. Oh, siap. Jadi bagi saya dalam buku dan tulisan-tulisan saya, Mayor Jenderal Imam Sujai adalah salah satu atau perintis perang gerilya yang nantinya juga diikuti juniornya di PETA, juniornya di TKR, yaitu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Secara kepangkatan memang pada awalnya Mayor Jenderal Imam Sujai adalah paling senior dan paling tinggi. Namun kemudian beliau tidak ikut panggilan, beliau berbesar hati, dan beliau sangat menghormati Panglima Sudirman karena itu adalah memang sudah tradisi militer seperti itu. Beliau orang yang satria, dan beliau ketika juga diberhentikan oleh Perdana Menteri Amir Syarifudin, beliau tidak melibatkan siapa-siapa, perwira-perwira lainnya yang 5 orang juga tidak diberhentikan, beliau saja. Beliau menjadi rakyat, dan tapi beliau terus berjuang untuk bangsanya. Itu saja, tidak banyak tentang Mayor Jenderal Imam Sujai. Beliau banyak prestasi, beliau banyak berjuang, tapi beliau mungkin dilupakan oleh sejarah bangsa ini.